Walk in the shadowland, nobody's innocent, hand in mouth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam maritim. Kami dari kelompok Nawasena akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu pendekatan hak asasi manusia dalam hukum internasional. Struktur materinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa struktur materi dari judul kami, yaitu pendekatan HAM dalam hukum internasional secara yurisdiksi universal. Yang menjadi strukturnya itu yang pertama, adanya pengertian yurisdiksi secara universal dan adanya pendekatan hak asasi manusia dalam hukum internasional atau dengan hukum internasional secara yurisdiksi universal, dan adanya kami akan mengambil kasus yaitu dari Ukraina dan Rusia. Baik, yang menjadi struktur dari materi kami. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernia dengan NIM 2205040071. Baiklah, dalam video saya ini saya akan menyampaikan tentang pengertian yudikasi dalam pendekatan HAM dengan hukum internasional. Ini adalah kewenangan berdasarkan hukum yang dimiliki oleh negara, lembaga atau individu untuk mengatur, mempengaruhi atau mengadili orang, perbuatan atau benda yang terkait dengan wilayahnya, kepentingan atau tanggung jawabannya. Nah, yudikasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu jurisdicto, yang berarti menyatakan. Hak yudiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti yudikasi sipil, yudikasi teritorial, yudikasi pemburuhan, yudikasi federal, dan yudikasi adat. Yudikasi ini merupakan salah satu aspek kepentingan dalam hukum internasional, karena menentukan batas-batas kewenangan dan tanggung jawaban negara dalam menyelesaikan konflik atau masalah yang melibatkan hak asasi manusia, keamanan, perdagangan, lingkungan, dan lain-lain. Maupun pendekatan HAM dengan hukum internasional secara yudikasi. Pendekatan HAM dengan hukum internasional secara yudikasi adalah suatu cara untuk melihat bagaimana hak asasi manusia atau disebut dengan HAM dijamini dan dilindungi oleh hukum internasional dalam kaitannya dengan kekuasaan negara untuk mengatur dan mempengaruhi orang, perbuatan dan benda yang terkait dengan negara tersebut. Pendekatan ini juga didasarkan pada prinsip bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat, kodrati, dan universal pada setiap manusia tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, bedanya, agamanya, atau kepercayaan. HAM juga bersifat saling tergantung dan saling terkait, sehingga masyarakat internasional harus memberlakukan HAM secara adil dan dengan cara yang sama berdasarkan persamaan derajat dan penekanan yang sama. Pendekatan ini juga mengakui bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan yudiksi teritorial dan yudiksi teritorial yang diperluas atas orang, perbuatan, dan benda yang berhubungan dengan negara tersebut, baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah. Namun
Yurisdiksi negara tidak boleh bertentangan dengan HAM yang diakui oleh hukum internasional, baik yang tertentu dalam konvensi, deklarasi, resolusi maupun kebiasaan internasional. Oleh karena itu, pendekatan HAM atau hak asasi manusia dengan hukum internasional secara yurisdiksi menurut negara untuk menghormati atau melindungi dan memenuhi HAM bagi semua orang yang berbeda di bawah yurisdiksinya serta untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu sendiri atau oleh pihak lain yang berada di pelanggaran kerjasamaan dan dialog antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya dalam rangka memperoleh dan melaksanakan HAM secara efektif dan konsisten. Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mesin, NIM 2205040047. Di sini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi universal. Nah, jadi hukum internasional telah menyediakan peraturan terhadap perusahaan transnasional dan tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Namun peraturan tersebut tidak dapat mengikat secara paksa dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu kebiasaan internasional. Nah, negara-negara baik home state maupun host state memiliki yurisdiksi untuk menangani pelanggaran HAM oleh perusahaan transnasional. Home state dapat menggunakan prinsip yurisdiksi teritorial dan host state dapat menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial sesuai dengan pengaturannya yang mengikat hubungan antara pelanggaran HAM, perusahaan transnasional dan negara yang ingin menerapkan yurisdiksinya. Yurisdiksi universal adalah bentuk yurisdiksi yang relatif langka namun penting. Hal ini lebih kepada hukum pidana internasional. Alih-alih domestik juga menjadi kontribusi negara terhadap penegakan hukum internasional. Dalam beberapa kasus pelaksanaannya merupakan kewajiban menurut hukum internasional, apakah itu menjadi dari perjanjian internasional atau bagian dari kewajiban negara untuk memberikan akses pada setiap individu terhadap keadilan. Yurisdiksi universal juga sebagai izin suatu masyarakat internasional untuk menguniversalkan hak akses keadilan untuk komunitas korban terkait dengan kejahatan yang dapat mengakibatkan perhatian masyarakat internasional. Dan ini juga berdampak pada kepentingan syah dari negara yang melakukan penuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Umi Kalsum dengan NIM 2205040108 akan menjelaskan materi tentang pendekatan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Pendekatan hak asasi manusia atau HAM dalam konteks hukum internasional adalah sebuah pendekatan yang menggarisbawahi betapa pentingnya menghormati dan juga melindungi hak-hak dasar manusia di tingkat global. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dan perjanjian hukum internasional yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Selanjutnya, pendekatan ini pula menekankan prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sebagai landasan utama dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia. Di bawah hukum internasional, negara-negara diharapkan untuk menghormati, melindungi, dan juga memenuhi hak asasi manusia warga negaranya serta individu di wilayahnya tanpa diskriminasi. Selain itu, pendekatan ini juga menempatkan tanggung jawab pada negara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, menyelidiki pelanggaran yang terjadi, dan juga memberikan korban akses keadilan dan juga pemulihan. Selanjutnya, dalam konteks hukum internasional, pendekatan hak asasi manusia juga melibatkan kerjasama antar negara untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia secara efektif. Hal ini dapat terwujud melalui mekanisme seperti laporan negara tentang pemenuhan kewajiban hak asasi manusia mereka, pengawasan oleh lembaga-lembaga internasional, serta kerjasama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang melintasi batas-batas negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorti Pintaruli Panjaitan dengan NIK 22050400778. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang yurisdiksi universal pendekatan HAM dengan hukum internasional. Pendekatan HAM atau hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional melibatkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku secara universal untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar setiap individu. Yurisdiksi universal merujuk pada kekuatan dan kewenangan suatu negara untuk mengadili pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan di luar wilayah negara tersebut. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hukum internasional tentang hak asasi manusia. Hukum internasional tentang hak asasi manusia didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. Beberapa instrumen hukum utama dalam hal ini meliputi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi dasar bagian sebuah instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia yang lebih spesifik. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966 dan mulai pada tahun 1978. Konvensi ini mengatur hak-hak sipil dan politik dasar individu seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas kehidupan. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1978. Konvensi ini mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya individu seperti hak atas pekerjaan yang layak, standar hidup yang memenuhi, dan pendidikan. Prinsip yurisdiksi universal diterima secara umum dalam hukum internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu contohnya penting adalah Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida yang memberikan yurisdiksi universal kepada negara-negara untuk mengadili pelaku kejahatan genosida tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau tempat kejahatan tersebut dilakukan. Penerapan yurisdiksi universal dalam konteks hak asasi manusia tidak selalu sederhana. Terdapat berbagai pertimbangan hukum dan politik yang harus dipertimbangkan, termasuk prinsip kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Selain itu, kerjasama internasional juga penting dalam menjamin efektivitas yurisdiksi universal karena pelaksanaannya sering melibatkan kerjasama antar negara dalam penyelidikan dan penuntutan terhadap hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Jeremy Sitohang dengan NIM 22050401118. Saya akan menjelaskan materi tentang yurisdiksi pendekatan hak asasi manusia dengan hukum internasional. Dalam berikut, yurisdiksi pendekatan hak asasi manusia dengan hukum internasional adalah sebuah kewenangan pelanggaran untuk memutuskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh individu maupun negara. Yurisdiksi ini memiliki sifat yang universal, yang dimana setiap ada kasus pelanggaran hak asasi manusia yang di universal itu bisa dilakukan di pengadilan manapun atas wilayah-wilayah tertentu. Dan juga Indonesia memiliki peran penting dalam melakukan tindakan yurisdiksi universal yang dimana itu untuk mengakhiri
impunitas pelanggaran hak asasi manusia berat, dan juga Indonesia harus berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional dan hukum-hukum kebiasaan internasional. ICC, International Criminal Court, adalah sebuah pengadilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang diduga melakukan hak asasi manusia seperti genosida dan juga kejahatan terhadap manusia dan ataupun kejahatan perang. Contohnya adalah Statut Roma 1998 mengatur yurisdiksi ICC terhadap pelanggaran hak asasi manusia HAM yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Nova Stemeang, NIM saya 220504080. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang kasus Ukraina Rusia dalam pendekatan hak asasi manusia dengan hukum internasional dalam yurisdiksi universal. Hak asasi manusia dengan hukum internasional yang merupakan konsep moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tidak hanya seketika dari lahir, namun ia menyeluruh. Menyeluruh yang dimaksud di sini yaitu di mana seseorang yang telah lahir yaitu akan tetap terikat dengan hukum atau aturan di mana dia berada atau dia itu saat ini dalam data kenegaraan dia itu adalah anggota dari satu negara itu. Selanjutnya yaitu secara yurisdiksi universal itu bertujuan untuk bagaimana masyarakat supaya tetap memiliki rasa keadilan dan hidup adil yang beradab dalam negara yang ia tempati. Namun, rasa keadilan yang ia miliki itu akan terikat dalam kehidupan sosial dengan artian dari yang kita ketahui kehidupan sosial dalam bermasyarakat maupun bernegara adanya ikatan yang saling membutuhkan satu sama lain dan akan menguntungkan kepada kedua belah pihak dan tidak adanya perselisihan yang terjadi jika memang dalam kehidupan sosialnya diterapkan apa itu yurisdiksi universal dalam keadilan hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun yang menjadi kasus saat ini atau yang menjadi konflik antara Ukraina dan Rusia yaitu konflik Rusia-Ukraina yang sempat menggemparkan dunia pada tahun 2022 atau pada awal 2022. Namun kasus ini sudah terjadi semenjak Februari 2014. Perang ini terjadi dikarenakan pada awalnya itu Rusia melakukan investasi terhadap Ukraina dengan berfokus pada status Crimea dan Donbas yang secara internasional itu telah diakui sebagai bagian dari Ukraina. Namun, tindakan Rusia yang menginvasi Ukraina tersebut memuncak pada awal tahun 2022 yang dilatar belakangi oleh seorang presiden Rusia yang bernama Putin. Naik ekspansi NATO, Putin menantang Ukraina untuk bergabung bersama dengan NATO karena beranggapan bahwasanya Ukraina masih merupakan bagian dari Rusia dari sisi historis, budaya, bahasa maupun politik. Sehingga ekspansi NATO merupakan ancaman bagi Rusia. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun bahasa mohon dimaafkan. Dengan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.